Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Itu. Nah, berhenti itu ternyata yang bikin menurut saya bisa ya, menurut saya. Itu kalau ditawarin orang itu, orang teman-teman, wah, dicoba kan. Nah, itu kuncinya. Kalau dulu kan waktu saya berhenti karena motivasi dengan teman, saya nyalain kan. Nah, itu jangan pernah dinyalain. Jadi kadang-kadang saya remet-remet di tangan, saya cium-cium gitu. Udah. Oh, gitu. Nah, saya menarik, saya dapat temuan juga sendiri gitu. Saya kan sudah berhenti ngerokok, itu kadang-kadang kalau habis pulang kerja kan, istri saya taunya saya udah nggak ngerokok. Itu kok baju saya bau rokok. Iya. Ya kan, baju bau rokok. Ya, terus habis rapat ketemu teman-teman gitu, itu nempel kok. Bau. Jadi hidung saya tuh nggak mampunya. Jadi ternyata rupanya ada dampak juga ke hidung. Oh iya, itu. Nah, Franky udah tahu tuh apa nah sebabnya. itu saya baru bisa mencium baju saya itu bau rokok. Itu mungkin sekitar setelah 6 tahun kan gitu. Tuh. Lama dong. Itu kelumpuhannya lama, Franky. Kelumpuhannya lama. Jadi udah saya sekarang sih tahu kalau baju saya bau rokok, saya tahu. Tapi itu enggak. Jadi pokoknya prinsipnya istri nggak bisa dibohongin aja ya. Nggak saya Karena bau dia udah lebih peka. begitu datang ke rumah langsung bau banget sih, bau rokok gitu. Siang ini kita kedatangan nih, ada kawan, bukan kawan, ini sahabat saya nih ya. Beliau bernama Agus Supriyadi, berkenalan sama saya sudah hampir 40 tahun ya. 40 tahun walaupun usia saya sekarang sudah di angka 22 tahun, Dok. Iya. Jangan pernah lupa itu. Nah, jadi beliau ini mulai saya kenal itu mulai dari sejak kita sama-sama meniti karir ya. Cuman dia karirnya jalan terus, dia naik, mulai dari saya kenal Bapak dari kepala seksi ya kalau nggak salah ya. Kepala bagian, kepala seksi. Kepala bagian. Terakhir beliau menjabat sebagai satu direktur Renstra di institusi pemerintah yang menyelenggarakan jaminan sosial gitu ya. Nah, saya perkenalkan dulu nih sahabat saya yang sudah lama saya kenal, Bapak Agus Supriyadi. Halo Pak Franky, terima kasih nih diundang. Salam kenal, Pak. Ya. Nah, gimana Pak? Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Ya, bisa ketemu, bisa senyum-senyum dengan Pak Franky, Dr. Jaya, wah senang banget. Tahu nggak Dok, yang saya lihat dari dulu sampai sekarang dia nggak berubah? Ada beberapa hal. Pertama, mukanya itu sampai sekarang tuh kinclong terus. Oh, maksudnya tua terus gitu? Saya nggak tahu di perawatan kemana nih. Nanti mesti diceritain tuh. Beda kayak pisang ya? Hah? Beda sama pisang. Nah, Bisa gimana? Loh, pisang yang lo belinya kuning, Pak. Dia ada bercak-bercak coklat. Iya. Lama-lama dia udah coklat loyo, Pak. Tergantung pisangnya juga. kedua, Padahal kan dia apa-apain tuh pisangnya. Ini kan dia apa-apain pisang. ini nanti kita mau tahu antioksidannya apa. Gitu. Oh. Yang kedua, sejak saya kenal sampai sekarang itu bola basket selalu ada di perut. Jadi Pak Agus ini memang dari dulu perawakannya selalu istilahnya bagus, istilahnya kesan berwibawa. Gitu kan. Perut dan kemudian tangannya Bapak lihat itu tangan saya cuma segede gini, Pak Agus dia seperti gitu. Nah, bagus. Sekarang nih Pak Agus cerita dong nih sekarang untuk istilahnya kan sih kita nih boleh dibilang sekarang punya banyak waktu nih Pak. Ya. Dulu kalau saya mau ketemu Pak Agus itu kita nggak akan ketemu di kantor. Karena apa? Kalau kita ketemu di kantor, sebentar-sebentar udah banyak yang ngantri gitu kan. Ya terpaksa lah kita tahu diri gitu. Tapi dulu tuh Bapak ngurusin apa aja sih Pak? Ceritain dulunya dulu sedikit Pak. Kalau terakhir itu saya ditugaskan untuk ngurus perjalanan strategis, teknologi IT, kemudian risk management. Ya itulah kira-kira dari waktu jadi pengurus ya. Ya dari sejak tahun berapa tuh? 2012, kira-kira 4 tahunan lah kira-kira itu. 4 tahunan ya. Itu bagian kalau yang bahasa itu ngeri didengar ya, Pak. Kalau IT itu udah wah. Itu kan biasanya mainan anak milenial ya. Kurang tidur. Nah, padahal
kalau lihat dari 40 tahun tuh pasti eranya kolonial Pak, bukan milenial. Iya Pak. betul. Iya. Saya kenal Pak Agus itu mulai dari ngejual komputer. Jual komputer yang harus temporary harus jadi rekanan seknek ya. Iya, Nah, ingat. itu hard disk itu namanya hard disk tuh 5 megabyte ya saat Gede itu. banget. 5 dan 10 yang populer ya. Iya betul. Itu udah istilahnya udah kayak kita udah dapat dewa penyelamat tuh, dapat hard disk tuh. Iya betul. Karena masih menggunakan floppy disk. Iya. Ada yang ukuran 10 inch. Anak sekarang nggak tahu kali Nggak lagi tahu. floppy disk itu apaan. Apa Floppy itu lembek kan begitu. ya, jadi floppy gede. itu Iya. gitu kan. Oh kalau saya mulai dari menggunakan mainframe kan dulu yang selemari-lemari gitu dong. Oh iya yang Itu gede-gede. yang itu. waduh Ruangan-ruangan. satu ruangan ukuran 70 meter, 60 meter persegi gitu. Nah, Penuh itu. Oh, iya. Lemari-lemari lebih gede dari kulkas lah banyak gitu. Oh printernya juga, waduh, suaranya udah kayak suara di pabrik gitu. Saya kira banyak yang nggak tahu lah, itu kan generasi zaman dulu ya. Merek-merek IBM, Univac gitu. Nggak ada yang kenal lagi udah. Saya tuh tahunya tuh tahun 89 Pak. Saya kan waktu itu lagi ke Taiwan. Di Taiwan tuh mereka punya database sidik jari. Orang Oh. Taiwan penduduknya 20 juta kan. Kecil ya, 20 juta ya. Tapi 20 juta semuanya ada sidik jari. Iya. Itu gedungnya segede-gede gajah Pak. Bener. Itu udah sama komputer dia katanya ini sih buset dah. Saya bilang, Saya tahun nggak kebayang. mulai bekerja di situ tahun 79. 79. 79. Berarti waktu saya kenal Bapak udah hampir 10 tahun di situ, Pak. Ya? Iya betul. Gila. Nggak Itu sangka. kan Bapak masuk ke zaman munculnya PC ya. Enggak, tapi Ya, saya tuh silakan, sebagai Pak. dokter nih saya heran Pak. Bapak itu merugikan dokter Pak. Oh iya. Ya karena kalau lihat modelnya kayak begini, nggak jarang sakit pasti. Buat kita Betul. ngurangin penghasilan loh Pak. Iya betul. Tapi sebagai sesama orang tua, ini Iya, saya mau iya. tahu rahasianya apa gitu loh Pak. Ya saya memang betul loh. Saya memang agak berusaha menghindari dokter tuh. Takut saya minum obat. Jadi benar. Enggak, Saya berusaha. Minum obat aja udah takut. Jadi enggak, saya berusaha seminimal mungkin itu udah kan namanya obat. Tapi sekarang masih minum sih dok. Iya. Apa untuk darah tinggi ya? Saya masih minumnya 5 mg itu. Dianjurkan tetap minum. Tapi yang selain itu saya nggak ada sama sekali. Waduh hebat. Udah, berusaha enggak lah. Jadi ada satu lagi yang rugi Pak, perusahaan obat. Nah, sekarang saya mau nanya justru Kedua. rahasianya itu apaan Pak? Itu obat sama hal-hal yang berhubungan tadi sintetik. Tapi dengan usaha ya. Berusaha sekeras mungkin. Tapi tetap aja masih kadang-kadang. Jadi yang berbau-bau sintetik itu takut saya gitu. Rahasianya apa ya? Kan ada dua biasanya, pola makan dan gaya hidup. Ya. Pola makan dan gaya hidup gitu Ya. ya. Jadi kalau Nah, gaya hidupnya dulu deh Pak. Gaya hidup Makannya ya. nanti. Aduh. mulai dari kita kan hidup pilihan ya. Jadi kalau kita mau mikir yang berusaha mikir pokoknya positif gitu. Ya. Berpikir positif. Tapi kan ya itu usaha lah. Jadi mulai mikir positif didahului dari apa yang masuk. Jadi kalau kadang nonton TV itu, waduh macam-macam tuh. Karena aku nonton berita saya udah bisa seminimal mungkin. Jadi yang ditonton apa Pak? Enakan yang hiburan. Oh hiburan. Aku olahraga. Wah itu kalau ada bola, voli. Oh. Sekarang voli seru Pak. Oh ya. Voli kemudian, itu UFC. Senang saya nonton. Jadi yang masuknya positif ya. Pokoknya yang olahraga gitu. Kalau begitu ada, apalagi kalau ada debat politik gitu. Waduh, Hindarin. jangan lama-lama lah. Sebentar ya. Di skip. Nah, caranya ada sebenarnya. Cara sebenarnya berita itu juga kan pasti teman-teman kita suka dengerin tuh. Ya kita nanya aja sama dia. Oh, gitu. Berita yang paling hot hari ini apa ya? Udah pasti cerita tuh. Lumayan ngurangi waktu. Kita dengar summary-nya. Ide bagus sih, Pak. Salah satunya itu satu caranya, ya kan? Oh nanti lama-lama teman minta itu loh Pak, minta Lah itu. bayaran Oke. deh Bapak. Hidup ya tadi misalnya juga enggak. Saya udah tahun berapa ya? Sejak nikah saya nggak ngerokok, berhenti merokok. Jangan ngerokok. Ya ngerokok. Saya Kesian industri rokok lagi Pak. benar saya pokoknya nggak ngerokok. Itu diajar sama orang tua apa memang sendiri nggak mau? Saya ngerokok udah mulai dari sekolah SMP, Pak. Pernah Pakai nyoba Bukan nyoba, saya ngerokok memang sengaja itu. rokoknya Dari apa? SMP. Mereknya?
Terakhir itu saya Jisamsu sama Waduh, Gudang Garam Filter. kelas berat ini. Enggak, kalau Jisamsu itu saya tuh nggak ngerokok Pak Gus, tapi saya selalu baca kemasan Iya, Jisamsu. betul. Karena kemasan Jisamsu itu adalah mendorong orang merokok Jisamsu. Kalau meminum rokok ini dapat melegakan Iya, bla 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 bla. betul. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh dia punya kemasan itu. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi kalau Statementnya seperti dulu, itu. mau sampai terakhir itu saya ngerokok. Tapi memang waktu itu Kretek lagi ya. Enggak, kretek kan, tapi sama filter dulu. Sama Nah, filter ya, saya mau nanya Pak, pertama kali ngerokoknya itu diajak teman apa ngerokok sendiri? Ngikut-ngikut aja biasanya sih. Ikut, tapi Ikut. reaksinya biasa Gaya ya, lah maksudnya. kalau ngerokok tuh Tapi nggak. nggak batuk nggak apa gitu ya enggak. Sering sih saya sampai sekarang bawaan ngerokok itu saya setahun sekali kena radang tenggorokan, Dok. Karena dulu Tapi kalau stopnya berapa lama? nah, waktu saya ngerokok, saya cerita dulu nih. Waktu saya ngerokok dulu, itu kalau saya batuk sampai memerah itu radang itu, saya punya langganan dokter. Dokter itu saya nggak mau sebutin namanya itu, tapi ampuh banget. Antibiotik disuntik, antibiotik yang mahal. Kok besok dijamin saya udah ngerokok lagi lah. Ya udah gitu. Nah terus saya berhenti itu, pokoknya saya 2 bulan sebelum menikah, saya niat banget berhenti. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada apa. Cuman Bukan pacar yang nyuruh. Kan sampai ada juga kadang-kadang gini Pak, sebelumnya dia bilang, pokoknya saya nggak mau cium asbak, dia bilang. jadi nggak ada Stop, jadi ya. sama sekali nggak. Mungkin dia juga takut juga ngelarang saya, Pak. Oh gitu ya. Karena kalau dilarang mungkin belum tentu jadi kan. Ya. Jadi nggak juga. Tapi memang jarang kadang-kadang loh, Pak. kepikiran sendiri gini. Saya udah mencoba berhenti. Sebenarnya berhenti itu saya yakin semua orang bisa, ya. Karena saya udah buktiin. Kalau kadang-kadang alasan nih, gua kalau nggak ngerokok nggak bisa kerja gitu, gitu kan. Itu buktinya kalau saya bulan puasa itu nggak apa-apa tuh sampai. Tapi begitu selesai waktu puasa berhenti, saya ngerokok lagi kan. Jadi sebenarnya karena saya niat saya emang saya nggak ngerokok, bisa nggak masalah. Terus saya pernah juga, jadi tergantung motivasinya nih. Pernah juga saya dengan teman itu kayak taruhan gitu. Ayo kalau berhenti nanti gajinya selain ya kalau saya Gaji duluan, ya. itu sampai 3 bulan. Ya, 3 bulan saya menang tuh. Setelah berhenti karena motivasinya kan saya udah menang. Ditawarin ngerokok, orang mulainya. Terus saya ngerokok, cuman saya isep-isep aja nggak enak, buang. 2 hari saya udah ngerokok lagi tuh. Karena udah nggak ada beban lagi kan, ngerokok lagi gitu. Nah kalau waktu saya berhenti itu benar-benar motivasi saya itu tidak mau mencederai orang sekitar saya. Jadi kebetulan saya Apa? Tadi? nggak mau mencederai. Oh, nggak mau teman mencederai. orang saya dekat saya gitu. Nggak mencederai. Kenapa kan? Jadi nggak ada yang larang. Jadi dulu calon istri itu keluarganya semua nggak ada yang ngerokok. Jadi saya kalau pas pertemuan keluarga itu nggak dilarang, tetap ngerokok gitu. Cuma rasanya tuh salah aja gitu. gitu ya. Rasanya salah aja. Silent. Akhirnya saya juga putuskan untuk berhenti. Jadi benar-benar 2 bulan itu saya berapapun sisa berapa saat itu udah saya kasih orang, udah saya enggak. Terus setelah merokok berapa tahun, Pak? Wah, itu lama ya. Lama, itu tahun berapa ya? Mungkin lebih 15 tahun kali, Pak ya. Yang jelas nih Dokter Jayati belum mengenal Pak Agus. 15 Kalau tahun Pak kali. Agus, Dokter Jaya udah kenal Pak Agus. Tadi dokternya bilang berhenti merokok gara-gara pacar atau apa? Kalau sama Pak Agus terbalik. Kalau mau jadi pacarnya, mesti ngikut Pak Agus. jadi sebenarnya perjuangannya itu setelah berhenti itu. Nah, setelah berhenti itu ternyata yang bikin menurut saya bisa ya, menurut saya itu kalau ditawarin orang itu, orang teman-teman, wah dicoba kan. Nah, itu kuncinya. Kalau dulu kan waktu saya berhenti karena motivasi dengan teman, saya nyalain kan. Nah itu jangan pernah dinyalain. Jadi kadang-kadang saya remet-remet di tangan, saya cium-cium gitu. Udah. Oh gitu. Nah saya menarik, saya dapat temuan juga sendiri gitu. Saya kan setelah berhenti ngerokok itu kadang-kadang kalau habis pulang kerja kan istri saya taunya saya udah nggak ngerokok. Itu kok baju saya bau rokok. Iya. Ya kan baju bau rokok. Ya, terus habis rapat ketemu teman-teman gitu kan. Itu nempel kok. Bau. Jadi hidung saya tuh nggak mampunya. Jadi ternyata rupanya ada dampaknya juga ke hidung. Oh iya itu. Nah, Frankie udah tahu tuh apa nah sebabnya. itu saya baru bisa mencium baju saya itu bau rokok. Itu mungkin sekitar setelah 6 tahun kan gitu. Tuh. Lama dong. Itu kelumpuhannya lama, Frankie. Kelumpuhannya lama.
Jadi udah saya sekarang sih tahu kalau baru saya baru rokok saya tahu. Tapi dulu enggak. Jadi Iya. pokoknya prinsipnya istri nggak bisa dibohongin aja ya. Nggak sering Karena bawa. dia udah lebih peka. Begitu Pak. datang ke rumah langsung bau banget sih, bau rokok gitu. Tapi istrinya nanti nonton nggak nih, Dok? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Udah apal ya, udah Udah kelakuan apal. suaminya begini. Nah, udah telanjur. Gitu dong kira-kira. Ya Rokok. tapi inilah Pak Agus nih. Jadi saya memang perhatikan dia kalau ngerokok itu nggak seperti orang lain yang selalu harus ada rokok ya Pak Agus ya. Nah, kalau waktu ngerokok harus ada rokok. Nggak, maksudnya artinya sekarang udah bisa untuk tidak ngerokok Oh, lagi. enggak. Dulu waktu ngerokok ditemani kopi nggak Pak? Nah itu orang kan Nah. biasanya begitu. Kalau Iya. ngerokok ada temani kopi katanya buat Iya, tuh. netralisir bohong aja. Katanya alasan aja sebenarnya. Ada orang kan kalau habis makan katanya kalau nggak ngerokok nggak nih, ya alasan. Nggak ngerokok nggak bisa mikir gitu. Nggak usah Iya, iya. mikir. Kalau- Tapi benar Pak, soalnya kayak gini. Kalau dari segi kedokteran tuh ngerokok itu bikin adiksi di sini Pak. Ketagihan. Iya, Jadi nyetopnya tuh susah kecuali kalau keinginan sendiri. iya. Kalau ini jadi betul-betul. Kan ke dokter pun ada klinik berhenti rokok. Ah. Hmm. Datang gitu tetap aja pasiennya bohong loh. Papa berhenti rokok, betul berhenti rokok, dites, ya masih rokok Bapak. Iya. Tahuan. Jadi saya biasanya gitu kalau sama teman-teman saya kan, kalau biasa kan sekarang kita udah berhenti, kalau bisa teman berhenti kan supaya nggak mengaruhi kita kan. Nah itu selalu alasannya gitu. Bapak saya nggak bisa ngerokok. Saya nanya dia ke dia. Berarti nggak pernah puasa dong loh. Iya kan? Nggak pernah puasa dong. Puasa dong, karena itu kewajiban ya. Lah kok itu Kok bisa? buktinya bisa. Ah itu lain katanya. Lain. Benar juga lain gitu. Sebenarnya Dok, saya tuh lagi punya ide bikin klinik anti rokok. Yang nanti hasilnya bisa cespleng tuh, orang-orang berhenti ngerokok. Sederhana Pak Gus. Jadi kita ancam aja, gini deh, saya nggak peduli hasil lab kamu atau apa ya. Ini karena pengalaman saya kalau ngeliatin badan kamu kayak gini, kamu usianya nggak akan lebih daripada 3 tahun nih. Kamu mau berhenti nggak? Karena tadi Pak Agus bilang, ngerokok tuh berhentinya cuma masalah keinginan. Tapi memang saya potong ya. Tapi memang kalau pikir-pikir, memang motivasi orang itu kalau dimotivasi dengan hal-hal yang baik, memang susah dong. Jadi kalau hal yang buruk memang biasanya mau bergerak gitu. Tapi kalau di luar negeri Pak di bungkus rokok, merokok dapat menyebabkan cacat bayi Iya, begini-begini betul, dan betul, kematian betul. tetap aja dia ngerokok. Indonesia udah begitu juga. Iya. Sekarang Jadi malah udah ada gambar paru-parunya pada Iya. ada kankernya gitu tetap aja. Betul. Malah kadang-kadang kan suka ada cita-cita itu kan, ada orang udah meninggal, usianya udah 100 tahun, dan dia perokok, udah dia jadi pembenaran itu. Iya. Ya, tuh dia itu lebih lama dari lo gitu kayaknya. Yang kayak gitu bila dia dibawa pulang ke rumah, Pak Gus. Bawa pulang ke rumah, kita tanya, kamu ngerokok nggak? Saya ngerokok. Iya. Umur berapa? Ya sekarang 89 gitu ya. Yuk ikut ke rumah yuk. Kenapa? Kasih tahu ke istri saya yuk. Ngerokok nggak apa-apa tuh. Gitu kan? Gitu. Iya, memang gitu. Kalau rokok satu apalagi Pak? berusaha ini juga apa pengennya sih olahraga rutin ya. Lupa olahraganya apa sih? Kalau alat olahraga banyak nih. Alatnya. Pak Franky juga banyak Pak. Tapi nggak pernah dipakai mau bersih Pak. Sepeda punya gitu ya. Wah keinginan ada, tapi itu mau saya kita tahu tapi kita belum mau melakukan gitu Pak. Jadi lagi masih cari alat motivasinya nih. Olahraga sekarang kadang-kadang golf. Ya kalau nggak golf ya saya driving. Yang penting bergerak lah. Tapi selalu ada olahraga. Saya Ya. bergerak kadang-kadang kan saya pakai smartwatch kadang-kadang kan di sini kan kalau satu minggu harus 150 menit intensitas aktivitas kita kayak Pak ya. Itu ternyata kalau kita diem di rumah menitnya nggak nongol-nongol terus nggak nambah-nambah tuh. Oh. Ternyata ya. Tapi kalau kita olahraga bisa tuh sampai over tuh sampai seminggu Mainnya bisa menit sampai ya. 3 Jadi kira-kira kalau 150 dibagi 7 20 itu kan menit ya. tapi itu kan minimal banget Ya, tuh. Minimal banget. Kalau bisa lebih dari itu. Nah itu untuk mencapai itu juga. Nah saya sengaja pakai smartwatch untuk memotivasi juga. Banyak orang Oh sih iya bilang, kurang ya. banyak orang sih bilang katanya satu hari tuh jangan kurang 30 menit buat ngangetin jantung katanya. Iya. Gitu katanya Pak. Patokannya 10.000 langkah kalau pakai langkah. 10.000 langkah. Oh. Pernah 6.000 10.000 langkah. Iya, Itu 3 kilo, 6.800. 30 menit sampai 1 jam lah sekitar itu. Nggak nyampe Iya, saya. iya benar. Saya nggak nyampe. Ya kamu Iya. dari sini ke rumah aja nggak mau jalan Jalan. kaki. Ya. Jadi saya juga kalau
mau pergi ada parkir ya kalau bisa jangan terlalu dekat supaya jaraknya jauh. Terus kalau saya setiap Jumat kan saya pergi Jumatan Pak ke masjid gitu ya. Nah itu ya jalan kaki, nggak mau naik sepeda atau naik motor, jalan aja. Lumayan, tapi ya itu pun jauh lah masih. Berapa langkahnya? Masih paling 1.500 atau 2.000 langkah. Jadi masih kurang, masih harus setiap hari kan paling nggak 6.800 ke atas tuh. Ini ada yang bagus nih dari Pak Agus. Pak Agus itu start golfnya belakangan dibanding saya, Pak Agus ya? Kalau nggak salah ya? Saya duluan. Kalau lama sih startnya ya, udah tahun 99 saya. Nah, tapi maksud saya gini, beliau ini pintar-pintar. soal pinter belakangan bagus, tapi hokinya bukan main. Oh gitu Ya. Dapat hole in one 2 kali. Iya. Tapi masalahnya Dok, saya nggak tahu dapat hole in one-nya tuh beruntung apa malah tekor. Nah, mau pernah dicek nggak di tempat lubangnya itu ada magnet kamu? Enggak. Atau persekutu sama penunggu-penunggu di situ. Enggak, begini Dok. Kalau kita hole in one tuh punya kebiasaan kita traktir orang. Itu hadiahnya berapa bagus saat itu? Lumayan lah karena kebetulan pas lagi ada turnamen bulanan gitu loh. Turnamen bulanan. Mobil dapat? Oh enggak, cuma Duit aja. Nah, duit dapat lumayan. Lumayan lah. Tapi traktirnya tuh lebih dari lumayan apa di bawah lumayan? Ya kira-kira begitulah. Jadi habis lagi buat karena nggak banyak juga dapetnya gitu. Kalau mobil kan lain. Iya. Tapi yang penting tuh bisa menjadi alat sombong aja. Nah, Karena kalau pas kita sering kalah gitu ya, wah diledek, mainnya nggak bagus dan sebagainya. Kita bisa nanya, udah pernah win belum? Pede ya. Jadi alat sombong. alat sombong gitu. Punya dia alat sombong 2 kali. Kalau orang Sunda bilang bukan pede, peet. Enggak, masalahnya tuh gini, Dok. Kalau kita 1 kali doang, alat sombongnya kurang yakin. Ini 2 kali. Iya 2 kali. Ya kan, bagus. Di mana aja tuh? Pertama di Riverside, Riverside. kemudian yang kedua di Gunung Gelis. Pak nanya Pak, pakai doa dulu kan sebelumnya? Itu doa standar lah. Jadi, tapi ya memang itu ada faktor keberuntungannya besar lah. Keberuntungannya besar. Ya, jadi kita kalau golf itu namanya hole in one tuh nggak cukup dengan pinter. Ya kan? Iya, benar. Pinter dan hoki. Oh iya, oke. Suka Ya kan? pasang lotre nggak Pak? Suka pasang lotre nggak? Enggak. Pasang lotre sekali Pak. Enggak. Tembus Pak. Dan satu lagi kalau dia mukul itu jauh. Jauh banget. Kalau pas kena tapi. Kadang-kadang ya kalau nggak kadang kan Bapak jauhnya ke hole sebelah. Gitu. Itu karena jauhnya dia punya problem. Jadi kalau misalkan kita tuh kadang-kadang suka iseng sama Pak Agus. Pak Agus pukul biar jauh. Dia Pak Agus mau pukul tapi ternyata melenceng gitu kan. Itu lebih berbahaya Pak Agus. Karena pukulannya beliau tuh jauh banget. Oh, enggak. Soalnya geser dikit Nah, beda jauh. 1 derajat aja tuh beda ujungnya di ujungnya beda berapa Jauh meter. kan jauh arahnya dari arah di lubang jauh ya, makin jauh di lubang. Gitu. Kalau saya olahraga berapa? Enggak, saya cuman jalan aja Pak, jalan mau berenang. Oh, nah, itu udah lebih ini ya. Sama lari dari kenyataan bahkan. Lari. Saya tuh tapi baru cita-cita lah, pengen banget gitu bisa Tapi rutin yang olahraga gitu. banyak ini Pak. Olahraga cuma di tidur Pak. Orang lain nggak bisa Pak. Susah kan? Nggak rajin Pak. Iya, Waktu tidur. Bisa. waktu tidur. Tapi tetap sama, Dok. Keringetan juga jatuh-jatuhnya kok. Begitu bangun. Loh kalau tidur bener ya dok ya, saya juga salah satu hal yang harus diperbaiki, saya kualitas tidur. Oh. Tidur saya kurang gitu. Oh, jadi light Karena sleep itu juga ya, salah bukan- satu membuat badan kita Bapak ngorok nggak? gede. Enggak. Tapi kalau saya hitung kurang, rekomendasinya masih harus nambah waktu. Tapi kalau siang Kayak Bapak ngantuk nggak? saya tuh jeleknya kalau dekat tempat tidur mau tidur aja sebenarnya. Oh, Cuman Itu kadang-kadang- bukan jelek, kadang-kadang- bagus. Itu bagus. Cuman kadang-kadang aku nonton di villa ini enggak, lah. tapi itu sebenarnya masih bagus Pak. Hmm. Sekarang ada tes kalau Bapak tidur tuh deep sleep-nya berapa lama? Oh iya. Kalau 1,5 jam lebih masih oke. Patokannya makanya tadi saya tanya, Bapak ngantuk nggak habis gitu? Kalau orang yang kurang Pak, deep sleep-nya itu ngantuk kan Pak siangnya Pak. Ya, Nggak konsentrasi. itu memang itu yang salah satu yang harus saya perbaiki. Saya cita-cita saya pengen bisa tidur jam 10 tidur gitu. Itu yang paling bagus kan.
Rata-rata harus jam 12, 12.04. Itu sih Karena kebiasaan kan. ya kebiasaan sih. Karena dulu kan waktu kerja di memang rata-rata di IT dulu kan saya mulai merangkak dari bawah. Itu kan memang kalau kerja sampai pagi gitu kan, itu bisa berbulan-bulan itu. Anak muda juga sama Pak. Iya. Tapi anak muda sekarang tuh karena nyari wifi Pak. Cari yang lebih kenceng yang iya, jadi itu kebiasaan itu mungkin. Tapi memang kalau itu bisa diperbaiki karena juga itu membuat overweight juga kan. Oh iya, betul. Jadi kalau kurang tidur ternyata. Nah, Ngomong-ngomong, salah satu penyebab darah tinggi itu loh Pak. Iya. Darah tinggi. ngomong-ngomong, Pak Agus sekarang ini digitnya 2 digit apa 3 digit ya berat badannya? Oh, 2 tetap Tetap nggak pernah 3 kan Pak ya? masih nggak pernah. Nah, bagus Nggak Pak. pernah. Lagi turun lagi progres. Progres ya. Makan sih sebenarnya udah sangat minimal, apalagi makan apa Nah, nasi sekarang, segala macam. coba makannya Bapak berapa kali sehari? Pagi makan telur 2. Siang Telurnya telur apa nih? Ayam apa telur puyuh? 2 sama enggak, telur ayam. ayam biasa. Rebus. Oke. Oke. Itu makanan sehat tuh, Frank. Rebus 2, buah pagi itu. Buah. Ya. Waduh hebat. Buah sama itu pagi itu tapi. Buah apa Pak biasanya? Buah pepaya sama temannya apalah. Tapi ada yang pasti pepaya harus ada. Nah, ini masalah telur, Dok. Saya mau tanya sama dokter dulu nih. Telur itu kan ada putih dan kuning telur. Jangan dibeda-bedain, Frankie. Kita nggak boleh diskriminasi. Makan semua Saya dua-dua. makan tuh. Nah, itu kan ada orang mendiskriminasi tuh. Jangan Dua. makan kuning telurnya, katanya cuma makan Iya, putihnya kalau makan doang. banyak, iya. Kalau 2 mah nggak apa-apa Oke. dua-duanya. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dikandung dari kuning telur itu, Dok? Nggak, kolesterolnya yang merah lebih banyak. Ah, aja. gitu. Kalau putih telur harus mateng. Nah, Kalau protein ya dok ya. Oh, putih telur harus mateng. Hmm. Jadi kalau kita makan, nih kan kita makan kadang-kadang kita bubur ayam nih. Bubur ayam ditanya, mau pakai telur nggak? Telurnya itu kan mateng, mentah dicemplungin ke dalam buburnya supaya nanti harapannya jadi mateng. Itu si putih telurnya mateng nggak kalau digituin tuh? Ya setengah mateng lah. Kan Nah. kalau dulu waktu kecil saya pernah nih makan gitu, sengaja direbusnya cuma sebentar, nggak sampai 5 menit. Gitu. Jadi di dalamnya masih cair tuh. Nah, itu kan enak. Dikasih garam terus dimakan gitu. Iya, Garam Biasanya. pakai itu, Dok, pakai merica. Tapi tahu nggak Pakai merica. makanan ini Pak, makan pagi Jepang Pak. Saya kapok Pak makan pagi Jepang. Hmm. Makan pagi kan ada breakfast Eropa, ini. Kontinental apa American breakfast? Dikasihnya satu mangkok bubur polos Pak, Ya betul. nggak ada rasa apa-apa, telur ayam mentah, Mentah. terus ikan teri 1, terus pickles 2 biji Pak. Cuma itu doang. Terus telurnya itu Frankie ya, dipecahin, dituang situ, dikudek-kudek sama itunya dimakan. Jadi matang apa kan sih kita nggak tahu, itu pasti nggak matang. Terus dimakan, Dok. Jadi makannya begitu doang. Ya. Terus udah gitu terinya itu yang panjang itu ya, itu kagak asin Frankie. Jadi ya begitu Pak, makanya habis itu saya kapok Pak. Kalau saya mah begitu saya ke McD aja deh. Makan breakfast McD. Ya makanya kamu nggak pernah jadi orang Jepang Frankie. Nggak mau lah kalau Jadi gitu. satu kamu nggak cocok sama makan paginya, yang kedua kumis kamu nggak cocok Frankie. Di Jepang orang nggak boleh berkumis. Iya, Cowok. iya, iya. Bisa. Nggak boleh. Ini lambang Yakuza, Dok. Yakuza tuh berkumis. Kamu nggak ada tatonya Frankie. Oh, tatonya kan ditutupin. Iya nggak, tapi ini menarik. Ini breakfast paling bagus. Kalau mau saya telur Jadi 2, telur sama Iya. buahnya Dan- pisang, pilihan bagus Pak. Oh pisangnya saya. Pisang bukan Oh. itu apa? Saya Papaya. pepaya Papaya tuh seratnya banyak. sama vitaminnya kalau banyak. ada nenas gitu. Dan Tuh. kesimpulan yang tadi dokter ngomong tuh, karena dari kemarin saya berpikir orang selalu membedakan diskriminasi antara kuning sama putih. Ternyata kalau cuma 2 nggak ada masalah. Memang segitu Bermasalah kalau sampai berapa, Dok? Bang. Ya lebih dari 3 lah. Oh, oke. Lebih dari 3 tuh udah bermasalah. Kita oke. mesti kurangin kan orang gitu. Iya, tapi kalau olahragawan yang Enggak. kencang banget gitu sih, dia kadang-kadang ada sampai 5, 10 gitu. Tuh, Frankie Yang tahu nggak ini pengen bangun- isinya yang Pak bangun. Agus ini? Karena masa otot kan harus dipertahankan. Isinya telur semua ini Pak. Sehari 2. Coba umurnya berapa dihitung berapa juta telur tuh Pak. Bagus, 20 berapa umurnya, Bagus? Oh, masih Dua. sama lah. Seimbang. Nah, tapi itu bagus Pak. Makannya segitu. Itu bagus banget. Nanti kalau sebenarnya siang sebenarnya kalau bisa, kadang-kadang saya tuh kalau persoalannya kalau malam itu saya tuh kan di rumah ada ibu saya gitu ya. Jadi saya ada kewajiban untuk nemenin kan. Nah gitu, kalau nemenin kan serba salah. Kalau kita nggak antusias makannya, yang ditemenin kan dikira Iya. gimana. Jadi ya terpaksa
Ya sekedar nemenin basa-basi gitu ya. Apa yang Tapi kan dimakan tuh tetap siang? ada juga kan malam, enggak malam dulu Pak. Oh malam. Kalau Kalau malam. siang di kantor. Kalau enggak, sekarang saya udah jadi orang bebas sih. Jadi Itu biasanya gila-gilaan Pak kalau siang Pak, makanan Padang Pak. Yang itu gede. saya minimal Makan besar sekarang. Pak itu. Enggak, siang. saya kalau nasi udah sedikit banget ya. Ya. Tapi tetap gampang jadi saya tuh. Mungkin jangan-jangan air putih aja jadi gitu. Oh, Tapi yang penting jangan sampai asal napas aja jadi Saya pokoknya lagi asal, gitu. saya timbang terus asal jangan terlalu over ini aja. oh masih ada timbang-timbangannya. Tapi Ada. makannya apa aja nggak ada pantangan. Misalnya gorengan nggak dimakan, Wah, padang nggak dimakan misalnya. Nah ini juga cerita buruk Nah. juga nih. Kalau saya kan kalau udah kampanye nih jangan makan gorengan gitu. Itu makanya dia setiap puasa saya bukan turun malah naik. Gimana? Jadi kan Puasa bukan Nah. turun tapi naik. jadi gini Dendam. kan di rumah Nah. itu kan nggak kita sendiri gitu ya. Iya. Ya kalau buka puasa itu kan, waduh, yang umum orang kan sediakan yang biasanya tidak dimakan, yang biasanya tidak disediakan, jadi malah menyediakan yang berlebih gitu. Ya, dan makan yang manis-manis Pak kan. Salah satunya juga gorengan, Oh. ya kan? Kita mau nggak mau pengen juga kan, walaupun udah berusaha gitu ya kalau makan gorengan itu ditaruh tisu dulu supaya minyaknya berkurang gitu. Usaha Iya. seperti itu. Tapi nggak menyelesaikan masalah juga gitu. Itu habis puasa malah bukannya turun, malah naik gitu. Jadi, nanti setelah puasa berusaha lagi deh menurunin keras. Tapi tetap harusnya sih olahraganya harus tambah. Tapi saya mau balik sedikit nih. Sorry Pak Gus, saya potong. Tadi Dokter Jaya sempat ngomong masalah buah pisang. Iya. Pisang itu termasuk yang bagus Pak nggak? Bagus karena Pisang, kaliumnya tinggi kaliumnya banget. tinggi. Kaliumnya tinggi banget. Gitu ya. Cuman dia gulanya relatif tinggi, Tinggi Frankie, juga. terutama kalau dia udah matang banget gitu. Betul. Karena Tapi kan bagus itu. kita kalau di lapangan kan makannya pisang. Iya, tapi yang mentah, yang ini dong, jangan pisang goreng. Iya, Pak, Iya. pisang. Coba kalau kita beli di tapi pinggiran. kalau di shelter itu Nah, yang dijual pisang goreng kan, nggak ada yang pisang itu, yang kayak Sun Pride gitu, yang itu kan masih agak mentah, dia enak menggal-menggal itu kan. Nah sekarang nih Pak, saya mau nanya nih, ini tebak-tebakan Pak, boleh dong? Ya, Kan masih remaja. bagus. Tanya dulu Wani Piro. Kalau kenapa? Wani Piro kalau benang. Nih ngomong-ngomong soal pisang nih, ada 2 perempuan Pak, Aduh. makan pisang, terus dibuka. eh, Yang satu langsung dimakan Pak pisangnya. Sedap gitu. Yang satunya dimakannya dipotong melintang Pak. Ini minta. makan satu-satu. Nah yang mana yang udah kawin Pak? Waduh, ini pertama kali. Yang satu nggak diapa-apain, yang dibuka langsung makan. Ini yang satunya dibuka, terus dipotong melintang, dimakan satu-satu. Oh, yang dipotong satu-satu kayaknya yang belum kawin deh. Nah, iya. Oh, betul. Berarti Bapak pikirannya jorok Pak. Oh. Nggak ada hubungannya Pak. Ini persasaan, saya mau jawab apa aja salah gitu. Kayaknya bener. Pemaksaan bagus. Soalnya kayaknya ini polos-polos aja gitu. Iya, Pak. bener. Bagus. Saya udah bingung tadi jawab. Bagus. Dia belum tahu gaya kita tadi, Pak. Bagus kasih tahu gaya kita ngomong, ntar ganti kita prank Dokter Jaya. Belum berani. Belum berani. Baru pertama kali ketemu. Ya kalau sama Bagus itu kadang-kadang kita lempar-lemparan yang begitu tuh, itu yang kadang-kadang orang pada nggak ngerti kita ngomongnya kemana gitu. Nah terus makan siang, makan malam banyak lah. Banyak. Makan malam sebenarnya minimal sekali sih. Kalau bisa enggak sebenarnya bisa juga kalau niatnya enggak. Tapi tadi ini alasan tapi ya faktanya begitu sih. Ibunya Sebenarnya tua enggak. masih ada sekarang. Alhamdulillah masih ada. Umur Usia berapa? udah 87. Waduh. Pak, Udah. Pak Agus ini Malam. mengimplementasikan apa yang Dokter Jaya di dalam podcast kemarin. Kita harus berbakti kepada orang tua. Beliau ini mempunyai kesempatan, sampai sekarang masih mempunyai kesempatan. Alhamdulillahnya. Itu saya, iya. Orang tuanya artinya sehat ya sampai sekarang ya. Artinya Ya. relatif sehat dengan umur segitu ya. Ya memang Begitu mungkin ya? usia tua. Cuman kalau saya terasa-rasanya kok saya belum menemukan beliau ada sakit yang Serius. serius gitu. Ya Ya, itu saya Kalau bilang waktu itu. linu-linu, kalau saya sekarang beliau juga kebetulan takut juga sama obat kan. Oh iya. Jadi kaki linu atau lututnya, pinggang gitu. Tapi sampai sekarang masih ke kamar mandi sendiri pakai tongkat gitu. Itu yang saya bilang waktu itu sama Pak Frankie.
yang namanya orang masih ada orang tua itulah ladang amal, Pak. Alhamdulillah. Ya kita kan dikasih kesempatan, banyak orang nggak dapat kesempatan itu, Iya, Pak. iya, iya, iya. Itu, Pak. Betul, Jadi betul, betul. bersyukur, Pak. Betul, 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 betul. Kami itu di rumah makan memang sederhana gitu. Cuman kami utamakan, kami memang udah kebiasaan dari dulu masalah belajar dari teman gitu, Pak. Iya. Untuk memastikan nutrisinya cukup, Iya. isinya cukup. Jadi kayak misalnya vitamin, mineral, kemudian itu kayak gitu-gitu, saya cukup pengeluaran paling banyak di situ tuh. Nah, sekarang saya mau nanya nih, ini kan makan segitu udah sehat, Pak. Sekarang yang saya mau nanya nih, di makanan ini komposisinya apa, Pak? Sayur harus ada nggak? Selalu Sayur ada, sayur. Terus Sayur, kalau kalaupun- protein, Jadi kalau kan kadang-kadang kalau dari yang dimakan itu kan kita nggak bisa ngukur. Iya. Jadi sayur saya minum kayak ada multivitamin, itu mineral gitu loh. Yang isinya komposisinya itu semua Ada. ada. Oh. Jadi sampai saya minum semua tuh salmon, omega, kalsium, magnesium, kemudian vitamin E, vitamin semua. nggak coba-coba sekarang nih ya, ini saya ini sebagai dokter nih analisis nih, Pak. Dokter Yang Jaya Bapak mau- minum Ya. itu apa aja, Pak? Mulai vitaminnya hurufnya Bapak sebutin deh, apa aja? A, C, A, B, B kompleks, C, ya, C, D, ya, berapa mili, berapa kalsium, unit? magnesium saya berapa unit Yang ya? D-nya nih, Memang mungkin minimal ya, sangat minimal. 1000. Nggak sampai. 1000 berapa? 1000 udah paling kecil, Pak. Enggak, saya kecil lah. 1000, 5000 sampai 10.000. Oh enggak. Saya nggak minum yang model gitu. Iya. Saya memang Vitamin itu, vitamin E minum nggak? minum bijem iya. Nah, itu dia, Frank. Komplit ya? Enggak. Yang utama itu ya, antioksidan itu vitamin C-nya ada. Vitamin D-nya dia Iya, minum, saya vitamin minum. E itu bagus banget. A minum kan? Minum. Namanya bilberry. Itu lengkap, Frankie. Saya pikir dokter Jaya mau ngomongin kayak waktu kita masih sekolah zaman dulu bagus 4 sehat 5 sempurna. Sekarang nggak cukup dok 4 sehat 5 sempurna. Enggak, karena kenapa? Makanan kita tuh banyak kurang, Frankie. Betul. Nah, makanya tapi ada vitamin yang antioksidan yang harus diperlukan pada orang supaya kita bisa umur panjang. Yaitu semua disebut Nah, A. itu memang AA saya, istri, anak, ibu saya itu minum yang sama. Terus kalau mineral itu Kalsium, mineral, magnesium. Magnesium berapa mili? Aduh, saya di situ udah satu paket gitu ya. Berapa paket? Ada saya mesti ngeliat itu ya. Saya nggak ngeliat itunya. Wes pokoknya hajar Bagus aja. nggak nimbang lagi ya? Enggak, udah kan. Saya udah konsumsi itu udah lebih dari 20 tahun. Nah, tapi ini rada aneh. Kalau kalsium orang minum sering saya dengar. Tapi kalau dia minum magnesium itu hebat. Ya di situ memang disebutnya kalsium magnesium. Seng minum, Pak. Sing. Nah, zinc itu saya nggak tahu ya ada nggak di situ ya komponennya. Bapak minum multivitamin ya? Multivitamin minum, tapi yang khusus mengenai kalsium magnesium saya minum juga. Dokter. Kalau saya namanya nantilah offline aja. Nah. Tahu ya. Nah, saya mau ngasih tahu yang tadi. Kan zaman dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Itu nggak cukup. Sekarang 4 sehat 5 sempurna, 6 banyak, 7 kenyang, 8 murah. Tambah lagi 1 mencret lagi. Enggak, kan cuma 4 sehat 5 sempurna nggak cukup. Makanya saya bilang ada 6 banyak, 7 kenyang, kenyang karena ada banyak, 8 yang murah, Dok. Itu cukup baru. Saya minum salmon yang omega 3. Wah, itu. Saya minum apa ya? Garlic licorice. Oh, garlic dia minum. Wah, itu Licorice. hebat. Ada. Jadi tapi saya bersyukur betul. Waktu COVID, Dok. 1-2 itu kami serumah nggak dengar. Bapak suka jemuran nggak? Atau jalan-jalan di panas-panas itu? Nggak gitu. Pokoknya itu cuman ini aja. Tapi secara sengaja gitu nggak lakukan. Jadi tapi saya syukurin itu ya. Apakah itu gara-gara itu? Saya nggak boleh sombong untuk itu. Tapi arti itu salah satu usaha. Tapi kebetulan kami serumah itu yang COVID kemudian itu pas. Tapi ntar dulu. Kebetulan nggak ada. Pada waktu COVID bagus interaksi dengan masyarakat masih tetap normal atau udah dikurangin? Kan dulu orang dicegah untuk tidak main golf ya. Ya, nggak golf. Oh, Apapun saya masih berusaha keras itu. Kalau ada yang boleh, ada channel dia. ada bisa boleh gitu. Itu ngaruh, Karena Pak. susah banget nggak gerak tuh. Aduh. Ngaruh, Pak.
Karena dari Bapak makan gitu, saya yakin kalau Bapak periksa vitamin D Bapak tinggi. Magnesium itu juga bikin daya tahan Bapak. Mungkin ya. Jadi artinya vitaminnya D dia itu langsung dikonversi melalui waktu dia pemanasan dikena sinar, Dok ya? Ya karena vitamin D juga mesti harus kan Nah, kita minum susu nggak, Pak? ke badan tuh. Saya minum jadi saya minum susu tapi itu ada protein, Dok. Saya minum protein juga Oh, protein. dari bubuk. Iya. Oh, Ini Nah, ini dari kedelai bubuk. Jadi susu itu itu. jadi Wheat. susu saya kasih protein satu itu. Hmm. Oh protein. Sebenarnya saya bukan minum susunya, saya butuh proteinnya. Hmm. Saya campur itu setiap pagi. Nanti telur sama protein tadi. Nah, nih Dok, ngomong-ngomong masalah susu, Dok. Bagusan mana susu dari, kita bilang susu dari binatang sama susu dari kedelai? Sebenarnya mestinya susu binatang lebih bagus daripada kedelai. Karena kedelai pada beberapa orang bikin kembung, Franky. Oke. Ya walaupun sebenarnya enak, tapi beberapa orang Iya. nggak tahan sama susu Betul. dari itu. Berarti cocok lah saya. Betul. Saya lebih senang susu sapi. Hmm. Susu kedelai itu rasanya agak bau-bau bau-bau tahu gitu ya. Jadi mendingan makan tahu kan daripada cuma Makanya baunya kalau doang. minum jangan dibauin, Franky. Ditelan aja. Kan lewat sini dong. Lewat sini tuh baunya. Saya Iya. baru tahu orang Iya. minum susu pakai hidung, Pak. Baunya tuh lewat, Dok. Saya minum protein tuh enaknya bisa protein tuh kan nggak rusak karena panas ya, Dok ya. Iya. Jadi dia bisa kalau kita nggak suka campur di nasi, bisa campur ke sayur. Pakai kopi nggak? Kopinya bisa, Oh, bisa. tapi saya nggak pakai gula. Udah cerai ya mas susunya, Pak ya. Terus cerai. Kopi sehari harus minum saya. Segelas. Ya, saya maksimum 2 cangkir lah. Oh, 2 jam. Cangkir segini. Ya, oke. Maksimum. Tanpa gula. Bagus. Tambah gula. Oh. Nah, saya mau nanya Pak satu, Pak. Minum jamu nggak? Sekarang nggak. Dulu Jarang banget lah. Nggak. jarang. Nggak. Oh, jadi bukan penggemar jamu ya? Saya nggak. Jamu cair gitu. Tapi kalau ada saya minum tuh. Kayak yang gendongan itu. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Bapak pernah sakit nggak? Sakit pernah lah kalau Terus bapak kalau flu. sakit ngapain? Ke Kalau mana? flu gitu. Sakit kemana? Ke dokter? Saya tuh bersyukur banget gitu. Punya asuransi gitu. Tapi nggak saya gunakan. Belum sedikit banget lah gunakannya. Hmm. Hanya itu hipertensi aja. Oh, Ada yang masih minum Norvac 5 mg saya setiap oh hari. iya. Sekali. Tapi saya minum tuh. Tapi terkontrol ya dengan itu ya? Terkontrol. Ini, saya mau nanya masalah konsumsi obat yang mengandung suplemen seperti itu kan. Itu ada pengaruhnya nggak, Dok, terhadap kita punya ginjal, terhadap kita Aduh, punya jangan hati? mikir gitu. Kita kekurangan vitamin, makanya itu dikasih kelebihan. Iya. Jadi efek samping ini ya. Ya. Kalau di dalam kedokteran, Mm-mm. antara manfaat sama manfaat memudorotnya itu, mesti manfaatnya lebih tinggi. Apa kalau minum itu no problem. Jadi Iya. boleh kita anggap bahwa itu nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Nah. Orang normal kita dikasih ginjal 2 sama Tuhan tuh udah bisa cukup untuk menghandle itulah. Saya memang milih sih kalau kayak suplementasi itu. Saya milih yang menurut saya itu percaya betul bahwa produk itu natural gitu. Jadi mulai dari membuatnya, bahan bakunya itu betul-betul diproduksi dengan cara yang sama aja itu mengonsumsi buah dan sayur yang dipadatkan, diambil fitonutrisinya, diambil itunya, itu aja. Makanya terus terang memang tadi yang saya bilang agak mahal gitu. Harganya, maksudnya segi harga agak mahal. Dan itu saya tetap, untuk membuktikan tadi, itu waktu kemarin, waktu tahun 2021 ya, istri saya kena, tiroid, Dok. Iya. Dan itu nggak terkontrol. Jadi kena badai tiroid. Dampaknya kemana? Jadi dampaknya kemana-mana tuh. Ke jantung, ke liver, ke semua kan. Jadi semua organ tubuh kena. Hipertiroid ya? Iya, turunnya berarti turun sampai 25 gitu. Nah, saat itu diperiksa dong semua organ tubuh kita. Empedu segala macam. Itu nggak ada dampak yang dikonsumsi selama puluhan tahun itu. Maksudnya untuk membuktikan tadi Pak Frank itu loh. Iya. Karena berarti kan material ini yang diminum bisa dipercaya gitu. Iya. Itu Berarti aja. bagus istrinya juga minum suplemen juga? Semua minum. Semua minum ya? Semua minum. Nah, sempat dirawat 3 minggu di rumah sakit Pondok Indah sana. Itu karena dia diperlakukan sebagai sakit jantung, sakit liver, gitu.
Tapi setelah terus ditelusuri pemicunya karena Tiroid. tiroidnya. Nah sekarang udah sembuh, udah normal segala macam, jadi jantung nggak masalah, disimpulkan gitu, liver nggak masalah. Nah cuman yang tiroidnya yang harus dikontrol terus. Iya, minum Selalu obat terus ya itu. Dikontrol terus, minum obat tertentu itu. Iya. Itu aja diminum sama sekian bulan sekali cek ke lab dan sebagainya. Itu aja sih. Maksudnya dampak tadi, Ya. mestinya kan itu dicek semua tuh. Jadi, dengan kata lain pertanyaan saya sudah dibuktikan. Ya kan pertanyaan saya ada efeknya nggak kalau jangka panjang? Ternyata kan tadi dicek nggak ada masalah. Tapi menurut saya sih tergantung ini juga ya. Bahan yang dimakannya. Tergantung dari sumber ininya ya, materialnya. Karena kan banyak sumber yang beredar harganya murah. Kayak contoh vitamin C 1000 gram segala macam. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Iya. Nah kalau ini kan kadang-kadang kalau vitamin C kan Tuhan tuh bisa luar biasa ngasih keistimewaan ke tubuh kita. Kalau tempat yang sangat bersih gitu, katanya kebutuhan cuma 60 mg ya dok. Iya. Minimal banget, tapi tempatnya harus bebas polusi segala macam. Gimana? Saya nggak Tapi paham. Kalau di tempat yang bersih, vitamin C. Hah? Nah, tapi kalau itu kan kebutuhan kecil itu syaratnya ada. Tidak ada polusi, tidak dekat orang rokok, tidak ada asal gitu. Artinya Bersih lingkungan banget. hidup kita nih. Cukup banget sih. Lebih dari itu antioksidan butuh yang lebih untuk melawan radikal bebas itu kan. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau kita ngomong yang dosis tinggi, itu kan yang diserap tubuh kan hanya yang dibutuhkan saja. Iya. Sisanya harus keluar ke air seni ya. Nah itu kalau bahan bakunya itu banyak sintetiknya, itu kan belum tentu bisa keluar ke seni ya. Betul ya dok ya? Iya. Gitu ya. Nah itu jadi, itu yang disebut berbahaya dok ya. Oh jadi tadi benar ya. Jadi kalau kita hidupnya di dunia yang lebih jorok ya dalam tanda kutip ya. Jorok itu bukan artinya banyak sampah, tapi artinya polutan banyak gitu ya. Iya. Artinya kita memerlukan vitamin C lebih tinggi gitu. Iya, terutama sekarang nih kita polusinya luar biasa ini. Kita udah angkanya merah, Franky. Kita tiap hari Jakarta juara terus. Ya kan? Tapi artinya kita nggak ngerokok padahal. Iya. Tapi kan itu sama aja, lebih parah juga. Jadi Pak Agus ini konsumsi terus-terusan barang-barang seperti tadi ya untuk. Ya, saya sebenarnya kan saya nggak seperti dokter Daya tadi kan apa yang dimakan tuh kan gitu. Saya kan nggak tahu nih kualitas yang saya makan. Ya. Seberapa banyak sayur yang mana lagi. Nggak bisa seleksi. Jadi sebenarnya yang di meja itu ya yang enak di mulut aja. Iya. Tapi yang untuk menjamin tadi saya pakai yang tadi untuk assurance saya pakai itu loh. Nah ini yang saya jadi tanda tanya nih. Pak Agus kan dengan bobot berat badan sekian nih. Tadi kebetulan kan makan bareng sama saya. Yang dimakan tuh dalam segi jumlah tuh sedikit dok. Nah itu dia. Itu cukup nggak untuk keperluannya dia? Ada orang yang lakukan penelitian nih. Ini penelitian di tikus nih Pak ya. Ada tikus berapa kelompok dikasih makanan banyak sekian kalori. Ternyata umurnya dia itu berbanding terbalik dengan jumlah kalori Pak. Oh yang masuk. Nah, jadi artinya terus ada juga penelitian yang mengatakan bahwa yang paling efektif, paling bagus, paling panjang umurnya adalah kalau kita makan cuma 80% daripada kebutuhan kita. Nggak defisit nanti dok? Oh tidak. Kan kita misalnya contoh kita bekerja memerlukan 1000 kalori, kita cuma makan 800 kalori. Ya, tidak ada masalah. Kalau kita bisa handle, dia akan melakukan penghematan sendiri. Justru itu jadi efektif. Oh gitu. Yang justru yang bikin masalah adalah kalau makannya berlebihan, itu ditumpuk. Nah itu yang ditumpuk penyakit. Iya. Itu sebabnya makanya kenapa misalnya di dalam agama Islam, kalau bulan puasa itu lebih sehat Pak. Orang sakit makanya bisa sembuh. Itu loh Franky. Jadi prinsipnya gitu. Jadi jangan pelihara naga di dalam perut Franky. Nah itu tuh. Nah Pak Franky itu punya naga Pak di dalam perut. Setiap 4 jam naganya naging. Dia sih nggak lapar Pak. Naga. Saya sebenarnya nggak piara dok. Dia sudah tumbuh sendiri. Cacingnya diberi naga. Nggak usah dipiara nih. Yang saya piara tuh cacing. Tahu-tahu dia tumbuh sendiri jadi naga. Dia Pak kalau udah 4 jam Pak emosi Pak. Emosi. Ya, itu dari perut naganya pengaruh. Saya tertarik itu juga ada saudara yang prakteknya itu yang intermittent fasting itu, yang 16 jam puasa, 8 jam itu. Saya lihat secara fisik dia tambah sehat, tambah ramping. Itu
bisa mengaktifkan apa tuh Dok, yang namanya autofagi. Autofagi. Iya, bisa gitu ya. Autofagi, Jadi bisa membersihkan sel-sel yang rusak, penggantian sel segala macam gitu ya. Saya waktu itu pernah kasih perumpamaan kayak gini. Kita punya pembantu asisten rumah tangga ART. Kita suruh kerja 24 jam, Pak. Jangan harap rumah kita bersih. Ya, ya. Tapi kalau dia cuma kerja 8 jam, dia nggak bersih, kita boleh omelin, Pak. Karena ngapain lo gitu loh. Oh gitu. Jadi ya. badan kita juga sama. Sama. Untuk bisa bekerja, dia harus dikasih ada jeda istirahat. Tidak ya. makan. Pada saat itulah dia bersih-bersih, Pak. Iya. Jadi secara logikanya kayak gitu. Iya. Itu saya pengen memulai itu baru pengen terus Dok. Baru pengen. Enggak, sebenarnya kalau kita Padahal gampang loh. sebenarnya gampang, Pak. Itu Bapak mulai dari yang paling pendek, Pak. Paling pendek 12 jam. Oh. Misalnya Bapak jam 8 malam makan terakhir. Besok baru makan jam 8 pagi. Itu 12 jam, Pak. Iya. Ya udah. Nanti kalau Bapak udah tahan, nanti besok paginya jam 8. Jam 10. Jam 11. Sampai begitu. Pelan-pelan. Itu kan nggak rasa kan tidur, Pak. Iya, benar. Kalau waktu puasa juga. Iya, itu juga ada masalah. Bisa milih waktunya, kita milih kok. Iya. Dan kalau selama bisa makan ya makan lah. Iya. Dok, berarti kalau kita makan jeda waktunya 16 jam kayak gitu, Dok. Berarti sehari cuma sekali makan, Dok. Enggak, boleh makan berapa kali pun. Selama jeda yang 8 jam itu kan 8 jam daerah makan, itu boleh makan. Nih, sebentar. Kita makan jam 8 malam nih, Dok. Kalau kita awal pertama latihan yang pertama kan 12 jam, berarti 8 pagi itu, Dok. Iya. Terus sekarang kita nekat nih, sekarang jadi 16 jam, berarti kan ketemu jam. Udah jangan nekat begitu, dikit-dikit ya, lah. Artinya jam 9 nekatnya udah sampai udah berhasil deh sampai ke jam 12 siang nih, Dok. 8 malam sampai ke 12 siang. Kita nggak sarapan pagi. Nah, terus selama jam 12 siang itu sampai jam 8 malam kamu boleh makan. 2 itu kali, 3 kali nggak masalah. Itu cuma jendela makan. Di sininya kosong supaya dia istirahat, sampai dia bersih-bersih gitu saya loh. Pikir gini, itu siklus per 16 jam kapan makannya itu? Oh enggak. Nah, sebenarnya sih gini, Dok. Kalau saya sih itu masalah makan tuh saya bisa tahan, nggak makan. Tapi ini kan cacing di sini kan kesianan, Dok. Nah, itu tahu nggak rahasianya di mana, Frank? Rahasianya makan protein, kamu nggak lapar. Yang bikin kamu lapar tuh karena kamu banyak makan karbo. Enggak, saya tetap aja sih cacing itu minta makan. Cuman akhirnya saya kasih makan tuh cacing, lewatin mulut saya. Saya sih bisa tahan, nggak makan nggak apa-apa. Tapi kesian sama cacing-cacing saya gitu kan. Yang itu baik kok sama cacing-cacing. Iya. Sama piaraan tuh nggak boleh kita kejam gitu kan. Kita harus kasih konsumsi yang cukup. Saya rela berkorban nggak makan nggak apa-apa. Yang penting cacing saya dikasih makan. Tapi itu sebenarnya balik-balik ke budaya, Pak, kebiasaan, Pak. Iya. Kalau ada orang yang memang biasa makan pagi ya makan pagi lah. Gak apa-apa, cuman maksudnya jangan makan yang orang jadi masalah ngemilnya kan berhenti pas sepanjang ngomong itu malam-malam. Malam nonton TV, makan terus. Waduh, itu dan ngomong itu yang puasa tadi itu air putih boleh kan, Dok ya? Boleh, nggak ada masalah, itu bukan puasa agama kok. Ini yang nggak boleh makan, Pak. Ini air putih boleh, gula nggak boleh. Iya, gula nggak boleh. Kopi pahit boleh juga. Boleh, nggak masalah. Gitu. Cuman yang padat-padat itu loh, Pak. Cuman cacing nggak suka. Yang pahit-pahit cacing nggak suka. Jadi, iya. Jadi rasa iba Franky tadi nggak bisa dipenuhi ya. Ini karena Pak Agus udah lama kenal, saya udah tahu betapa saya tuh hibah sama piaraan saya gitu. Saya nggak tega Pak Agus ya sama yang kayak gitu, Dok. Aduh. Gimana punya peliharaan kok nggak diurus gitu kan? Dokter ini apa ideal posturnya? Ya udah ya berusaha lah, Pak. Masa sih saya bilang harus hidup sehat, saya sendiri kagak sehat. Iya. Cuman itu pengaruh lingkungan, pengaruh, Pak. Kalau sekitar kita orang suka makan ya jadi ikutan, Pak. Iya. Tadi waktu makan siang udah kita kasih tahu sama Pamela, bagus ya. Kalau ikutan geng kita, lupain masalah diet. Lagi makan dikasih tahu, bagus. Kalau ikut sama geng kita di sini, lupain masalah diet. Sikat bahkan. Untung tawarannya nggak saya selesaikan. Haniman, Pak ya. Haniman. Soalnya sengsaranya belakangan. Iya. Saya udah ngerasain itu. Nah, jadi kan gini, yang Pak Agus kerjakan sekarang nih, Dok ya. Dia boleh dibilang Pak Agus tadi sebutkan investasi ya, Pak Agus ya. Iya. Investasi kesehatan melalui pola hidup.
pola hidup Gaya dan, hidup. Iya, dan karena makanan tadi suplemen, obat-obat yang kayak gitu kan dok. Dan satu, saya yakin ada satu lagi yang negatif juga dikerjain. Apa? Ngerokok kan stop. Mm-mm. Terus udah gitu minum nggak Ya. minum kan, minum alkohol nggak kan? enggak. Ya udah, Maksudnya enggak lagi kan bagus? Enggak lagi. Enggak lagi kan? nggak Itu lagi ketahuan, dipertegas. tapi kan- nggak lagi ketahuan. Dipertegas. Wah, dahulu kalah banget. Long time ago Dahulu ya. kalah banget. Enggak. Nggak, Enggak cuma bercanda doang. enggak, tapi sebenarnya gini Ya. loh Pak, Bapak kan sering reuni dong, Sering. SMP, SD, SMP, Sering. SMA, kuliah. Ya, Nah, selama ini Bapak lihat aging Bapak dibandingin teman-teman gimana Pak? Nah, itu. nggak enak dikira sombong. Enggak, ngomong kenyataan aja. Iya. Kita juga kan sama Pak. Ya kadang-kadang kan bisa dilihat. Kak. Kadang-kadang kita dulu ketemu orang Nah, yang dulu lebih tinggi, kenapa dia sekarang dulu lebih tinggi, kenapa sekarang tingginya sama gitu. iya. Itu kan pasti ada masalah. Ada nggak Walaupun- ketemu orang Bapak udah nggak kenal lagi? Ini kamu siapa ya gitu? Karena dia udah berubah banget Pak. Terus Oh. Bapak bilang, oh kok lu sih nggak rubah-rubah sih gitu lah. Ya bagus asli Oh. Semarang kan bagus ya? Hah? Semarang ya bagus. Semarang. Tapi kan saya juga ada kelemahan juga tuh kalau ngapalin Mengenal. nama sama ini juga. Enggak, gitu. bukan suka. nama Pak. Yang tadi dokter dia Ada. bilang, Bapak dulu kenal secara fisik, tapi mungkin Iya. nggak tahu nama. Iya. Tapi ternyata sekarang jangankan Berubah, Nama. beda banget gitu loh. fisiknya pun kita udah lihat. Iya, saya yang nyata tuh itu ya. Kita perasaan dulu dia tinggi. Tinggi, ah. Sekarang bisa sama gitu. Kok biasa Iya. aja gitu ya? Terus yang cewek, Kan kita juga nyusut juga kan, Pak? iya, Pasti nyusut kan? Oh, tinggi nyusut, Pak. nyusut kan. Tapi agak pas Oh. itu kok itu mungkin problem kepada tulang segala macam. Ya, pasti ngalamin kayak gitu kan semua orang itu. itu kayak lagu tuh Pak. Waktu saya kecil pohonnya gede banget, sekarang kan saya udah gede, pohonnya kecil banget gitu. gitu. Iya. Nggak, itu ada bagus yang kayak gitu ya. Artinya teman-teman bagus liatin bahwa ternyata apa dok umur biologis dan umur kronologis ya. Iya. Gimana? Tahu kan bagus? Belum tahu. Dok, biar saya yang jelasin dok. Nih, umur Oh, kronologis iya, itu dokter umur aja. berdasarkan tanggal lahir Pak. Umur Kronologis. sesungguhnya. Oke. Tapi umur biologis itu kesehatan Ada. organ-organ kita itu seperti Iya. umur berapa. Jadi bisa Iya. aja misalnya saya umur 60 tahun, Ya, tapi usia biologis saya seperti orang 40 tahun gitu. ya. Fitness age kan. Nah, iya. Iya. Nah, itu bisa dipengaruhi banget sama gaya hidup, Pak. Iya. Yang positif sama negatif, tapi yang negatif itu bisa merokok, minum Betul, dan segala betul. macam. Tapi berhenti ngerokok itu juga ada negatifnya juga. Nah, Waktu saya berhenti itu dalam waktu 4 bulan naik 7 kilo berat. Oh iya. Cepet banget tuh. Buat gitu. Nuruninnya susah minta ampun. lah waktu ganti rokok jadi ganti apa sehingga aku bisa naik gitu? Nggak tahu. Ya mungkin saya nggak pakai Nggak ganti-ganti. disadarin itu ya. Nggak ganti-ganti ya. Mungkin apa, jadi gampang ini aja ya, Pak. Dok. Saya nggak tahu tuh. Dokter yang tahu. Ada nggak dok pengaruhnya dok? Kalau kita ngerokok tuh makanan yang kita makan tuh kemudian dihambat tidak jadi istilahnya tidak jadi daging lah gitu kan? Bukan, ngerokok itu banyak merusak sel tubuh sehingga yang kita makan itu ya dia ke habis, kepake dan segala macam. Oh gitu. Jadi Kalau artinya, gini kan badan udah efektif, jadi nggak ada Iya. yang dibersih-bersihin gitu loh. Ya. jadi artinya kemampuan badan yang tadinya kita untuk pertumbuhan diganti untuk ganti yang rusak-rusak gitu bagus ya. Iya. Dan kalau kita rajin minum protein itu kalau nggak salah juga kemampuan memperbaiki sel yang rusak Iya. cepet, Dok ya. Berarti boleh besok kita bikin survei bagus. Kita cari ada nggak perokok yang badannya gede-gede? Ada. Ada. Kalau gitu Ada. teorinya bisa Ke- gugur yang- lagi tuh. Yang gede dan obesitas banyak juga. Banyak juga. Hmm. Kan itu juga. faktornya banyak, bukan cuma satu faktor, salah Oh, satu gitu. aja. Nggak usah survei lah kayak gituan. Nggak usah ya. Tapi Bapak jangan sering banyak ngomong, Pak. Oh, gimana? Kasihan dokter Gawat. sama perusahaan obat. Maksudnya dokter Jaya jangan banyak ngasih tahu rahasia-rahasianya bagus gitu Kita kan. ngomong ke dokter lagi ya. Nah, nggak ini ada satu yang Enggak, saya cuma masalah bukan ini sama takut aja gitu, menghindari aja gitu. Ya. Jadi mendingan, ya itu tadi mungkin kita hidup itu pilihan kan ya. Kadang-kadang menurut saya sih sehat itu mahal memang. Tapi sakit jauh lebih mahal gitu. Oh iya. Sakit jauh mahal. Jadi makanya ya udahlah mendingan mahal di sehat aja deh. bukan hanya mahal sakit bagus. Sakit itu udah mahal, keluar duitnya banyak, nggak enak mau ngapa-ngapain nggak bisa. Makanya saya tuh pengalaman saya udah jadi dokter, jadi pasien.
enakan jadi dokter daripada jadi pasien. Betul. Dan justru yang nggak enak itu udah dokter jadi pasien lagi. Enggak, kita main enak aja bilang disuntik gak sakit. Kata siapa begitu disuntik sakit banget. Bohong aja Pak. Jadi untuk itu kayak kalau sakit misalnya linu-linu gitu, ya jangan sampai saya hindari minum painkiller gitu. Jadi minum apa Pak? Ya kalau ibu saya bawa aja ke terapi gitu. Nah itu yang tadi mungkin saya pakai Pijat. enggak lah, pijat tuh Urut. Apa? pakai mungkin seperti kayak model-model tusuk jarum gitu. Oh gitu. Tapi yang mereka yang saya anggap bagus ya, menyelesaikan masalah gitu. Itu lumayan lah, nggak akan jadi. Kalau bisa jangan sampai hindari tuh yang kayak gitu. Nah, Dok, ngurangin. saya mau nanya Dok, kan kita bahas pijit dulu nih, bagus ya. Pijit itu kan ada banyak pijit ke Jepang yang terkenal dengan shiatsu. Ya. Kemudian kalau Thailand itu pijit yang ditarik-tarik, ada pijit refleksi, ada Ada apa nih? ada pijit Yang- tuina. Ada yang kretek-kretek sekarang tuh. Itu Kretek Nah. nggak tahu tuh. Saya mau nanya tuh Dok, pijit-pijit gitu sebenarnya tuh dia punya efektivitasnya tuh berapa bagusnya sih Dok? ya kalau ditanya ke saya bilangnya tidak tahu karena saya nggak menguasai. Kadang-kadang itu ilmunya sendiri. Oh, Artinya juga ada orang yang melakukan seperti itu cuman asal-asalan doang, tapi ada juga yang memang ilmiah. Nah, ilmiah. Tapi prinsip saya bilang misalnya contoh shiatsu. Kalau dia nggak efektif, nggak mungkin dari Jepang bisa datang ke sini. Iya. Masih efektif. dokter tahu nggak pijit shiatsu diapain? Nggak tahu. Tapi pokoknya ya Enak Dok. Gitu. iya makanya. Justru karena itu terbukti maka dia bisa bertahan sekian ratus Cuman saya tahun. nggak tahu di Jakarta Makanya masih kita ada nggak nggak pijit Ada. shiatsu yang benar ya? Yang benar Dok. Oh yang Nah, benar. cuma Maksudnya- tadi yang untuk mengecek kualifikasinya tuh Iya, susah. kualifikasinya nggak ada. Apa Soalnya nggak ada ya. standar, Iya. Pak. Yang saya sebut benar tuh begini, ada yang ngomong pijit shiatsu, tapi perlengkapan di dalam kamarnya tuh bukan tempat pijit shiatsu. Kalau pijit shiatsu yang benar, itu ada tempat buat pegang dia di atas karena dia naruh badannya dia nginjek-nginjek pakai kakinya tuh. Enggak, makanya kalau soal Enggak pijat ini. nih ya Frankie ya ilmunya begini ditanya pijat yang mau ahli apa enggak, yang enggak ahli lebih mahal Frankie. Gitu loh. Yang Bingung, ahli kan? lebih mahal. Yang enggak ahli lebih mahal pijatnya daripada yang ahli. Kita bantah ya, bagus ya. Hah? Kita bantah ya. Saya nggak berani kalau ini. Gak apa-apa. Enggak, kalau saya sih paling nggak berani ngomentari sesuatu yang Iya, saya sendiri iya, tidak iya. tahu dasar ilmunya. Betul. Nih Itu gini, ilmunya dokter. lain. Kalau pijit yang ahli itu justru yang lebih mahal, dokter. Nah, kalau yang pijit nggak ahli itu, pijit dasarnya dia nggak mahal. Tapi kalau dia memang ada ekstra servisnya, itu yang mahal. Tapi Jadi ujungnya sebenarnya- beda Frankie. Kalau pijat yang ahli habis dipijat badan seger. Iya, Kalau yang tidak betul. ahli Itu yang saya makin suka. makin nggak seger Pak. Nah, ini tergantung. Mungkin Frankie referensinya banyak untuk yang tidak. Enggak. Saya senang dengan pijit yang namanya pijit tuina dan shiatsu. Kenapa? Satu lagi yang kalau jadi gini. Saya tuh penggemar pijit ya. Jadi kalau dulu nih bagus, kalau kita pergi ke luar negeri itu kan capek jalan kaki terus ya. Sebelum masuk Indonesia, saya biasanya transit ke Singapura dulu. Di Singapura itu di People's Park itu ada pijit refleksi. Zaman itu tahun 90-an, 91 belum pada populer di Indonesia. Dia tuh sampai ngejendol-jendol nih, dia punya ininya karena dia pakai ini untuk neken dia punya telapak kaki. Iya. Jadi kita tuh kayak di recharge lagi. Yang tadinya udah pada pegal-pegal kita jalan kaki ke Taiwan segala macam karena ngeliatin pameran, sampai Indonesia kita udah kayak baterai udah segar lagi, enak. Itu yang benar saya bilang. Dibilang mahal saat itu $10 saya lupa per 30 menit Pak. $30 maksud saya ya. Nah, itu satu pengalaman saya yang pijit yang enak. Kedua, di belakang kantor saya tempo hari di Duta Merlin ada pijit Jepang shiatsu. Nah, pijit shiatsu itu sama enaknya, saya lupa harganya berapa, tapi itu pijitnya memang dia ahli. Kenapa saya bilang ahli? Karena kalau saya lihat itu di atasnya tuh sudah ada bar tuh apa? Palang ya, Palang. untuk pegangan dia, sehingga berat badannya dia tuh nggak benar-benar jatuh di atas kita 100%. Kebayang kan kalau yang
segesar Pak Agus pijit kita. Langsung patah. Itu bukan peretak-peretak nih, berat gitu kan begitu. Itu enak. Itu segar badan kita. Yang ketiga yang saya suka adalah pijit tuina dari Cina. Bagus, pernah nggak saya ajak pijit tuina? Belum sempet ya. Pijit tuina itu, Dok. Ini saya lagi nyari nih pijit tuina di Jakarta di mana. Waktu kemarin itu sempat ada di daerah Kelapa Gading di dekat Balai Samudra situ. Itu sekarang udah tutup karena yang pijit tuinanya itu orang-orang asli dari RRC datang ke Indonesia. Dia tidak bisa bahasa Indonesia bahkan. Dan enaknya apa? Kita nggak perlu buka baju. Pakai baju, dipijit sama dia cuma digini-giniin. Digini-gini, tapi itu anget sini. Anget, ya, anget. Terus kemudian kalau kita nggak ada tempat yang bermasalah, maka kita itu bisa segar. Dan ini bisa untuk menyembuhkan. Inilah hebatnya dia nih. Dia menyembuhkan apa? Saya kan punya saraf kejepit. Saat itu memang sudah diancam sama dia. Ini kalau nggak dirutinin untuk pijit, diancam lumpuh. Jadi saya sebelum COVID itu saya rutin. Karena apa? Enak. Nah di situ dia melakukan penekanan melalui ini nih. Apa namanya? Sikut ya? Sikut ditekan. Itu rasanya, Dok, kayak apa, Dok? Itu sama aja kayak kita selang nih. Selang ditekan sama sesuatu, tersumpat dia punya aliran airnya, begitu dibuka, gitu kan? Jadi begitu dibuka tuh rasanya seger banget kita punya nih. Dan itu enak pokoknya istilahnya. Saat itu kita seperti apa namanya, kita yang tadinya sakit-sakit itu enggak. Nah makanya kemarin saya kena saraf kejepit lagi karena udah lama enggak saya dipijit itu, enggak rutin lagi tuh. Nah itu 3 pijit yang menurut saya untuk penyembuhan bisa dipakai dan enak. Bukan urut nih, Dok. Kalau urut kan beda. Saya kira sih banyak ya jenisnya. Cuman kan apapun seperti dokter saja bilang tadi, harus tanganin orang yang benar-benar ahli ya. Ya, setuju. Yang benar-benar tahu. Nah persoalannya kadang-kadang kita itu problemnya sebagai konsumen, itu yang kita nggak tahu nih. Iya. Ini qualified apa enggak? Ini enggak gitu. Kalau enggak Pak Frank ini kebetulan dia ketemu sama kan, orang yang ahli. Itu aja kayak gitu. Iya. Karena kan apalagi di kita nih banyak saya kira, dan saya yakin itu betul gitu. Ya, betul. Cuman kan terus nanti ada imitasinya gitu kan. Serius itu. Tiruan-tiruan Banyak itu banget. banyak yang niru-niru yang copycat banyak. Nah, yang kita nggak tahu. Saya di Jakarta, Pak Agus. Saya masih belum ketemu pijit refleksi yang sama seperti di Singapura efektivitasnya tuh. Gitu. Jadi Nggak tahu saya juga. belum ketemu tuh. Banyak pijit refleksi. Soalnya bahaya kalau udah nyangkut saraf itu. Ngeri. Salah-salah. Terus Pak Agus tadi Pak Agus mau ngomong, saya tadi kepotong. Terus saya tuh punya kebiasaan, kalau dokternya udah biasa, saya potong dia bisa terus gitu. Nah tadi kita tes Pak Agus. Waktu saya potong dia bisa lanjut lagi kan nih. Masalah pijit, Bagus. Pijit tadi Bagus mau ngomong apa? Enggak, aku tadi aja. Yang tadi sebenarnya kebetulan aja yang mungkin Pak Franky tahu ada berapa tadi gitu. Dan satu pasti ada yang ngebawa, Pak. Ya kan, satu Ya, itu. ada yang ngebawa. Kalau nggak ada yang bawa nggak bisa. Terus Franky. kedua, Keluar kayak saya tuh saya nggak pernah pijit, Pak, karena keluarga saya nggak ada yang suka pijit, jadi nggak ada yang bawa, jadi nggak tahu gitu. Tapi kalau masalah tuina sama apa namanya shiatsu tadi, saya kebetulan memang saya sudah tahu informasinya. Tapi kebetulan juga pada saat datang ke tempat itu saya lihat memang profesional. Kenapa saya lihat profesional? Pertama dari segi peralatannya itu bagus. Di belakang kantor dulu kantor saya di Duta Merlin itu. Jadi alatnya, tapi orangnya juga profesional. Pas profesional itu kan kita juga kadang-kadang yang gitu yang. Dan kedua yang saya suka apa? Saya tuh paling nggak suka pijit buka baju. Badan saya kan kurus, jadi kalau buka baju tuh dingin. Jadi saya seneng pijit yang istilahnya ya paling tidak dilapisin sama selimut apa? Bukan selimut apa deh? Buat kalau mandi tuh. Ya, anduk gitu ya, ditekan-tekan pakai ujung jempol, waduh enak banget. Kalau kayak gini si Caci nggak minta nih dok.
Ya. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di X Undercover karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.